Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Episode ini sebagai kelanjutan dari episode sebelumnya yang membahas perihal bagian dari isyarat tanda-tanda datangnya ajal seseorang, baik kondisi sehat atau sakit sarta. Rangkuman sharing singkat ini dikandung maksud sebagai tambahan perbendaharaan keilmuan batin untuk meningkatkan bagian dari kualitas tafakur perenungan batin suatu kejadian, khususnya terkait menjelang kematian seseorang. Selamat jumpa lagi bersama channel Damar Panuntun. Menurut ilmu batin atau ilmu rasa, pada kesempatan ini kita bahas secara global isyarat atau tanda-tanda seseorang yang mendekati ajalnya kisaran kurang dari 3 bulan sampai tanda kurang 1 hari sebelum ajalnya tiba. Langsung ke topik pembahasan. Bila kurang kisaran 3 bulan sebelum ajal, ia ada isyarat tanda-tanda berikut. 1. Nafsu makan menurun dan ingin memakan makanan yang sulit didapatkan, seperti wanita ngidam sewaktu hamil. 2. Bila kondisi sehat, kalau malam ia banyak merenungkan diri sendiri, atau berada di luar rumah cuma bengong merenung sendirian. Bila kondisi sakit, volume tidurnya semakin banyak siang dan malam. 3. Kondisi sehat atau sakit, cara berpikir, cara penalaran, cara mendengar, cara merespon, mengolah data yang masuk dan data yang keluar dari sikap-sikapnya mulai berubah. 4. Bernafsu membicarakan hal yang bersifat favorit baginya sebagai prioritas bahan bicara. Contoh, ia gemar sekali harta misalkan, yang menjadi topik pembicaraan mayoritas harta benda dan sejenisnya, khususnya pada anggota keluarga. Bila ia pentakwa, topik bicara hal seputar kepribadatan dan sejenisnya sumber keilmuan. 5. Kerap memberi teguran pada keluarga agar kondisi rumah sebaiknya begini, begitu, dan ini dan itu, walaupun sebenarnya kondisi rumah sudah cukup aman, nyaman. 6. Menitipkan isyarat wasiat ini pada keluarga apabila suatu saat nanti ia menemui ajal. Menurut ilmu batin atau ilmu rasa, berikutnya isyarat tanda 1 bulan sebelum ajal. 1. Bila kondisi masih cukup sehat, kalau hatinya senang, jenis senangnya over, sangat bahagia sekali, dengan penuh berbangga diri dan mengagumi dirinya sendiri.
Namun bila suatu hari ia bersedih, sedihnya juga over. Sangat sedih sekali, entah apa yang dipikirkan. Bila kondisi sakit atau sakit-sakitan, si ia lebih banyak diam dan hanya sering memberi perintah menggunakan isyarat bahasa tubuh atau gerakan tangan yang melemah. 2. Banyak tingkah mencari perhatian, banyak sikap aneh, banyak kata-kata ganjil, banyak keinginan ganjil, atau tingkat sopan santun keramahannya semakin meningkat bagus. Sering menjengkelkan sehingga anggota keluarganya dibuat kesal dengan sikapnya yang ganjil, aneh, mencurigakan. Menurut ilmu batin atau ilmu rasa, sebelum ke pembahasan tahapan selanjutnya, sudilah tekan subscribe dan tanda lonceng agar channel Damar Panuntun ini dapat berkembang dan membawa manfaat sebagai tambahan setitik keilmuan batin, keilmuan rasa untuk mencari ridho Allah, berimbas pada pemirsa channel ini. Allah memberi barokah umur, barokah rizki, barokah kesehatan, aman, nyaman. Allahumma amin dan terima kasih. Berikutnya isyarat tanda 1 minggu sebelum ajal. 1. Bila kondisi sehat, dalam keadaan itu hampir tiap hari dan bisa juga setiap saat, si ia banyak tingkah yang semakin aneh-aneh dan semakin ganjil, mencurigakan, tidak lazimnya ia lakukan. Sikap, perilaku, keinginan sesuatunya semakin tinggi dan termasuk sebagian dari isyarat tanda kematian kurang 3 bulan dan kurang 1 bulan, seperti teruraikan di atas tadi, ada pada dirinya. 2. Apabila kondisi sakit, nafsu makan minum turun drastis, badannya lemah lunglai, tak berdaya, bahkan sulit menelan makanan bila disuapi. Komunikasi sudah sulit nyambung. Dalam kondisi ini sebaiknya jangan diajak bicara. Sudah lupa dan tidak menghiraukan keluarganya sendiri, walaupun berada di sampingnya. 1 dari jari bagian kaki atau 1 jari bagian tangan kadang sesekali bergerak sangat lamban. Hal ini menandakan isyarat ia butuh bantuan pada orang yang berada di dekatnya, karena ada sesuatu yang sangat tidak nyaman yang terjadi di anggota badannya bagian luar, atau merasakan kesakitan yang terjadi di bagian dalam tubuhnya. Warna kulit di sekujur tubuhnya menguning pucat pasi. Gerakan pernafasan agak berat melambat. Rambutnya lebih kaku daripada biasanya. Bila mengeluarkan satu nada suara
perkataannya di detik itu adalah penting. Yang menjaganya harap tanggap. Dan jangan menanyai ulang, karena sudah berat sekali untuk mengulang kata sejenis. Telapak kaki dan telapak tangan berubah memutih kusut berwarna pucat layu. 3. Bila tangannya meraba lamban ke arah orang yang ada di dekatnya, artinya ia mengisyaratkan berpamitan dan mohon maaf atau minta bantuan. Menurut ilmu batin atau ilmu rasa, berikut isyarat tanda 1 hari sebelum ajal. 1. Bila kondisi sehat atau meninggal dunia dadakan, si ia melakukan apa yang menjadi hobi kebiasaan sewaktu masih sehat secara menggebu-gebu. Si ia sangat semangat luar biasa melakukan yang paling ia senangi di sepanjang sejarah hidupnya. Berkemas-kemas menyiapkan barang bawaan yang favorit menurut ia sendiri. Si ia seakan meninggalkan pesan singkat yang mengesankan bahwa si ia akan berangkat pergi. 2. Bila kondisi sakit, setelah sekian lama terkulai lemas tak berdaya, kadang tahu-tahu si ia tampak bugar, hingar-bingar, bahkan memaksa minta dibangunkan untuk duduk. Dan memang sekilas tampak sehat, yang sekian hari tidak bicara sepatah kata pun, tahu-tahu bicaranya renyah, lancar, dan sangat gembira. Sekian hari ia tidak makan atau tahu-tahu minta makan, sangat lapar dan bingung kenyang. Raut mukanya sangat jelas terkesan linglung, bingung, kosong, tak punya harapan hidup lagi. Dan berakhirlah di titik terakhir, yakni kematian. Demikian sharing ini, di baliknya tirai sharing dengan harapan ada manfaat. Allah menitipkan nafas untuk bertafakur fungsi nafas. Bertafakur merenungkan sesuatu dalam arti luas. Terima kasih telah menonton dan menekan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.